Bab 2703. Teknik pedang iblis yang eksplosif. Shiro menyerahkan armor tersebut kepada warrior. Warrior melihat lebih dekat pada armor itu. Pada saat ini, armor itu telah berubah menjadi warna emas gelap. Seluruh armor dikelilingi oleh cahaya emas gelap yang samar. Warrior tidak bisa menahan diri dan menyentuhnya dengan pelan. Dia merasa sedikit dingin. Shiro segera melambaikan cakar kecilnya. Warrior kaget dan bertanya, apakah di dalam ini terdapat sisik Yana? Shiro segera menganggukkan kepala. Sesungguhnya, dia ingin meminta lebih banyak dari Yana, tetapi dia menyadari bahwa Yana juga tidak menghasilkan banyak sisik. Oleh karena itu, dia hanya meminta beberapa potongan kecil. Sisik Yana. Warrior dan Irene saling bertatapan, mereka sedikit terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, Warrior mengeluarkan pedangnya, yaitu pedang isolated. Dia memegang pedang dengan mengeluarkan sedikit tenaga. Teng! Suara dentang terdengar di tempat tersebut. Di atas armor itu, percikan api berceceran di mana-mana. Di atasnya juga timbul sebuah berkas pedang yang samar, tetapi bekas pedang tersebut juga menghilang dengan cepat. Ketika melihat adegan ini, ekspresi warrior akhirnya berubah. Begitu mengerikan. Pedang yang ia pegang adalah pedang isolated. Dia mengambil armor itu dan menilainya dengan lebih dekat. Armor tersebut sangat ringan, tetapi terasa tidak tembus dan sangat padat. Pada saat ini, Irene tiba-tiba berkata, daya pertahanan Yana sangat kuat. Sangat kuat. Dia pernah bertarung dengan Yana dan daya pertahanan Yana benar-benar mengerikan. Dulu, dia merasa bahwa fisik warrior sangat bagus. Tetapi sejak melihat fisik Yana, dia menyadari bahwa fisik warrior benar-benar tidak bisa dibandingkan. Dan sekarang, Shiro menciptakan armor ini dengan sisik Yana dan armor ini telah mengalami perubahan kualitatif dari batas tertentu. Namun, semua ini bukanlah inti. Intinya adalah Yana. Hanya beberapa sisik dari Yana saja juga begitu mengerikan. Kalau begitu, seberapa kuatnya pertahanan Yana sekarang? Apakah pedang takdir dapat merusak pertahanannya? Warrior sama sekali tidak dapat mengendalikannya. Warrior menarik kembali pikirannya dan mengenakan armor itu. Dengan cepat, armor tersebut terintegrasi ke dalam tubuhnya. Selama pikirannya bergerak, armor itu akan muncul secara otomatis. Baginya, armor itu termasuk kekuatan terakhir pelindung nyawa. Jika tidak ada armor ini, dia pasti terluka parah dari pertarungannya dengan Kaisar Li tadi. Pada saat itu, Samu dan yang lainnya pasti menyerangnya dengan bertarung nyawa. Dapat dikatakan bahwa armor ini memberi bantuan besar kepadanya. Warrior mengelus kepala Shiro dengan lembut dan berkata dengan suara pelan, "Bocah kecil, akhir-akhir ini kamu pasti kelelahan, kan?" Shiro mengedipkan mata, kemudian terbang ke atas pundak warrior, cakar kecilnya memeluk leher warrior dan menyandarkan kepalanya pada warrior. Dia tidak terlalu memahami segala sesuatu yang ada, tetapi dia tahu suatu hal yaitu keadaan warrior sangat bahaya untuk setiap harinya. Oleh karena itu, bocah kecil ini mulai mencoba yang terbaik untuk membantu warrior. Pada saat ini, dia bukanlah roh baik dan dia juga tidak ingin menjadi roh baik. Dia hanya ingin hidup tanpa kekhawatiran seperti ini untuk selamanya. Warrior mengelus kepala Shiro dengan lembut, kemudian menatap Irene dan berkata, apakah kalian tahu? Seringkali, tidak peduli betapa lelahnya dan betapa tragisnya aku akan merasa semua yang kulakukan itu pantas ketika memikirkan kalian. Irene menatap warrior tanpa berbicara. Beberapa saat kemudian, setelah Shiro tidur, warrior mulai menyembuhkan luka. Sekarang, dia perlu memulihkan fisik sendiri sampai kondisi puncak.
Setelah pulih, dia perlu pergi ke perbatasan alam semesta 4 dimensi lagi. Dia harus menemukan Densky dan Tako. Di dalam ruang pelatihan, warrior duduk bersila di lantai dan Irene berada di sampingnya. Irene tiba-tiba berkata, "Mengapa sebelumnya kamu tidak menggunakan cara itu?" Cara itu. Warrior tercengang sejenak, lalu dia segera mengerti apa yang dimaksud Irene, yaitu cara yang ia gunakan ketika pergi ke alam semesta 4 dimensi, ilmu menebas langit, menarik pedang, dan teknik pedang iblis yang eksplosif. Ini adalah sebuah keterampilan pedang yang ekstrim, sangat ekstrim, karena cara ini setara dengan teknik melukai diri sendiri. Dia juga tidak terlalu bisa mengendalikannya sendiri. Selain itu, cara ini juga sangat berbahaya. Jika tidak dapat membunuh orang lain, kehidupan diri sendiri mungkin akan berakhir. Bagaimanapun, dia ingin meledakkan semua kemampuannya dengan menggunakan kecepatan dalam seketika. Setelah meledak, itulah saat di mana dia paling lemah. Warrior sedikit merenung, lalu berkata, "Itu disimpan dan digunakan saat kritis." Irene mengangguk, kemudian perlahan memejamkan kedua matanya. Warrior tidak tahu kekuatan terakhir apa saja yang masih dimiliki tanah eskatologi. Hal yang sama, dia juga harus membuat tanah eskatologi tidak tahu kekuatan terakhirnya. Jika dia mengungkapkan semua kekuatan terakhirnya di depan tanah eskatologi, maka di saat itulah kehidupannya akan berakhir. 1 jam kemudian, luka di seluruh tubuh warrior telah hampir sembuh total. Warrior meninggalkan pagoda Hongmeng, dia mengangkat kepala melihat langit. Di detik berikutnya, seberkas cahaya pedang menjulang ke langit. Segera, dia telah berjalan keluar dari ruang Nine Layer. Di depannya adalah perbatasan ruang alam semesta 4 dimensi. Hal yang sama dengan sebelumnya, ruang yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arahnya lagi. Warrior berdiri di tempat semula dengan pedang utama di tangannya. Warrior mulai berlari menuju kejauhan dan kecepatannya semakin cepat. Dibandingkan dengan awal, kecepatannya kali ini menjadi semakin cepat. Eksplosif. Ini tidak termasuk ilmu pedang biasa, ini adalah sejenis cara ekstrim yang ia ciptakan karena tidak ada pilihan lain dari keadaan terpaksa sebelumnya. Terlepas dari gejala sisanya, tidak diragukan lagi kekuatan cara ini sangat kuat. Kecepatan warrior semakin kuat, tidak lama kemudian, ruang di sekelilingnya langsung dihancurkan oleh fisiknya. Pada saat ini, warrior menyipitkan kedua matanya, lalu mengeluarkan pedang dan menebaskannya. Setelah satu pedang, dia menebaskannya lagi. Pef, 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 pef. Warrior menebas ke kejauhan seperti orang gila dan satu persatu lapisan kekuatan ruang hampa yang kuat di depannya itu dihancurkan oleh warrior. Tidak lama kemudian, warrior telah melihat langit berbintang dan ia segera keluar dari sana. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti, kemudian mundur ke belakang dengan kecepatan tercepat. Segera, dia langsung mundur sampai ruang Nine Layer alam semesta 3 dimensi. Warrior duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka. Dia tidak langsung memasuki perbatasan alam semesta 4 dimensi karena dia ingin berlatih di sini terlebih dahulu. Dia sama sekali tidak mahir dalam menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang. Baik permulaan maupun kecepatan, atau proses menyerang, semuanya tidak sempurna dan masih memiliki banyak ruang untuk maju. Dia ingin sepenuhnya menguasai cara ini dan mempersingkat waktu, agar bisa mencapai efek eksplosif dalam waktu singkat. Dan perbatasan ruang alam semesta 4 dimensi adalah lawan terbaik baginya. Selain itu, meskipun ia dapat memasuki perbatasan alam semesta 4 dimensi, ia juga melakukannya dengan pengorbanan fisik. Jika mata-mata di sana masih ada, dia harus melarikan diri lagi. Oleh karena itu,
dia harus berlatih hingga teknik ini tidak memiliki gejala sisa sama sekali. Sekitar 1 jam kemudian, seluruh fisik warrior yang terkoyak telah berangsur-angsur pulih. Dapat dikatakan bahwa fisiknya telah melalui ratusan pertempuran, yang telah menjadi tangguh dan kuat. Warrior telah kebas dengan rasa sakit biasa. Setelah pulih, warrior segera berdiri, kemudian sekali lagi bergegas menuju perbatasan alam semesta 4 dimensi. Kali ini, dia memulai dengan sangat cepat. Dia ingin menggunakan daya ledak kecepatan ditambah dengan daya ledak teknik menarik pedang tombak Zantian. Kedua jenis daya ledak ini ditambah dengan teknik pedang iblis. Dalam waktu yang singkat itu adalah saat di mana kondisinya paling mengerikan dan ia ingin melakukannya secara ekstrim. Di dalam saluran ruang angkasa, seseorang berlari melalui saluran tersebut. Di belakang sosok ini, selain terdapat celah ruang hampa yang terkoyak, juga terdapat bayangan-bayangan yang tampak nyata. Semua bayangan itu tampak sangat nyata, tetapi mereka hanyalah bayangan. Pecah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan marah warrior dari kejauhan. Seiring dengan teriakan marah itu, ruang di sana mulai meledak. Meskipun warrior tampak ingin menghancurkan seluruh alam semesta 4 dimensi ini, sesungguhnya kondisi pedangnya telah semakin lemah. Begitu dihalangi, pedang dan momentumnya akan semakin berkurang, kekuatannya jelas juga akan berkurang banyak. Dengan cepat, warrior segera tiba di perbatasan alam semesta 4 dimensi. Dia berhenti lagi dan mundur ke belakang. Tidak lama kemudian, dia mundur ke tempat semula. Warrior berdiri di tempat semula dengan memegang pedang dan mengerutkan kening. Jurus ini adalah jurus 1 kali, yang biasanya mengancam nyawa salah satu pihak. Namun, setelah pengujian berulang kali, dia menemukan bahwa kekurangannya sangat banyak. Pertama-tama, dalam hal peningkatan kecepatan dan jika bertarung dengan seorang master, lawan tidak mungkin membiarkanmu meningkatkan kecepatan. Kedua, meskipun kecepatan telah ditingkatkan, kekuatan juga akan semakin lemah karena halangan. Hal ini seperti menarik pegas. Jika tidak dapat ditarik hingga putus sekaligus, meskipun kamu menariknya di awal, lenganmu juga akan berangsur-angsur menjadi lemah dan menyebabkan pegas kembali ke bentuk awal. Yang ingin dia lakukan adalah menyelesaikan semuanya sekaligus. Selain itu, dia juga perlu mempercepat kecepatan awal lagi dan berusaha melakukan yang terbaik. Berlatih. Warrior menarik napas yang dalam. Setelah menyembuhkan luka, dia sekali lagi bergegas ke kejauhan dengan memegang pedang. Jika ingin melakukan yang terbaik, satu-satunya cara hanyalah berlatih keras dan tidak ada jalan pintas. Warrior bergegas ke perbatasan alam semesta 4 dimensi sekali demi sekali. Namun setiap kali ia hendak bergegas keluar, dia selalu mundur kembali dan hal ini diulang berkali-kali. Tepat ketika warrior sedang berlatih keras, seorang pria yang berasal dari dunia yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di dunia ini dan dia adalah Walton. Walton melihat sekeliling. Dunia ini sedang dalam keadaan hancur, meski memiliki makhluk hidup, tetapi telah berkurang banyak. Walton terdiam untuk waktu yang lama. Dengan cepat, dia perlahan memejamkan matanya. Pada saat yang sama, sebuah tubuh emas muncul di belakangnya. Di detik berikutnya, telapak tangan tubuh emas yang besar ini menekan bumi. Tidak lama kemudian, seluruh bumi mulai bergetar hebat dan kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah Walton. Kekuatan bumi berkumpul di tubuh emas itu. Seiring dengan masuknya kekuatan bumi tersebut, tubuh emas itu perlahan mengalami perubahan, yang menjadi semakin terang, semakin padat dan semakin besar. Namun, dunia ini terluka parah. Awalnya, bumi di bawah kaki Walton memiliki energi kehidupan yang penuh. Namun, tidak lama kemudian, tanah tersebut menjadi kering,
seolah-olah mengalami kekeringan parah selama 10 tahun lebih. Di bawah tubuh emas, Walton merasakan perubahan pada tubuh emasnya. Dia berkata dengan suara pelan, "Di depan kebenaran, semuanya tampak begitu kecil." Bersambung.